Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda, Smart Listeners di seluruh pelosok Nusantara? Hari ini Senin 15 Maret 2021, kembali saya Daniel Adam membuka lembaran pagi di aktivitas Anda. Dalam program Smart Motivation, saya tidak sendirian, tentunya didampingi oleh founder of Theocentric Motivation and Leadership. Beliau juga Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Culture Consultant, and he is Managing Director Capson Asia Servitama dan CSA, ada Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daryl. Good morning, good morning, good morning. Yes. Baik, gimana sehat kabarnya Pak Eloy hari ini? Luar biasa, Alhamdulillah. Syukurlah semuanya sehat dan kita siap untuk saling menginspirasi Mas Daryl. Yes, sharing session dulu dong. Seminggu ini ngapain aja Pak Eloy? Seminggu ini ada banyak kegiatan seperti biasa. Tapi intinya adalah tetap memberikan kontribusi positif buat bangsa ini dan juga berkomitmen ya. Nah, itu yang paling penting ya Pak Eloy ya. Harus dong, harus. Nah, oke. Kenapa saya mengatakan komitmen di pagi ini? Karena tema kita itu berhubungan dengan komitmen. Konon kabarnya, greatness is not on sale. True quality costs what it costs. Komitmen adalah kehebatan yang tidak diobral, kualitas sejati menuntut harga yang begitu mahal. Oke, mungkin kita harus tahu dulu nih, kenapa kok ada alasan apa kira-kira Pak Eloy Zaluku pagi hari ini di program Smart Motivation membahas tentang masalah komitmen. Gimana Pak Eloy? Silakan. Terima kasih Mas Daryl, dan sekali lagi saya mengucapkan semangat pagi dan semangat bisnis untuk semua Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia Raya, termasuk yang mengikuti acara kita ini di kanal YouTube Smart Radio Smart FM ya Mas Daryl? Yes, betul. Dan juga yang mengikuti di Instagram TML Community. Jadi teman-teman, sahabatku sekalian, pagi ini kita bicara, kalau dikatakan salah satu tema yang menurut saya itu kunci di dalam keberhasilan dalam profesi apapun, Mas Daryl. Profesi apapun. Termasuk dalam keluarga, dalam bisnis, dalam studi. Yaitu komitmen. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Daryl bahwa greatness is not on sale. Yang namanya kehebatan, kualitas terbaik, itu nggak pernah diobral, Mas Daryl. Tidak pernah ada diskonnya. Jadi kalau mau mendapatkan kehebatan dalam hal apapun, mau mendapatkan kualitas terbaik dalam hal apapun, ya memang ada harga yang harus dibayar, dan harga itu tidak pernah sedikit. Pasti harganya mahal. Itulah sebab kenapa tidak banyak orang ya berhasil mendapatkan kehebatan dan kualitas tersebut. Seperti itu Mas Daryl. Oke, berarti kalau kita bicara masalah komitmen sendiri adalah satu hal yang betul-betul harus dilakukan dengan keteguhan hati ya. Masuk ke arah situ nggak kira-kira Pak Eloy? Dan itu dilakukan dengan secara kontinuitas yang tinggi. Sangat, sangat, sangat Mas Daryl. Jadi komitmen itu adalah kemampuan untuk bertahan. Dan bukan cuma sebulan, 2 bulan. Dalam waktu yang lama setelah masa-masa honeymoon itu berakhir. Jadi kalau menikah itu kan bulan-bulan pertama itu masih honeymoon tuh Mas Daryl. Itu belum membutuhkan komitmen karena semuanya masih berjalan dengan indah, dengan baik, mulus. Dalam pekerjaan juga begitu kan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama itu masih senang, masih exciting pekerjaan yang baru, apalagi dapat posisi baru, dapat gaji yang lebih tinggi. Wah, itu belum membutuhkan komitmen. Dalam bisnis juga sama, Mas Daryl. Udah dibikin bisnis plan-nya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama, wah itu kita masih oke. Tapi kalau udah 3 tahun, kok masih babak belur ini. 3 tahun, kok COVID datang. Keluarga kok jadi begini,
Istri dan suami kok jadi tidak seperti waktu pacaran dulu. Pekerjaan. Dulu saya pikir bos saya itu hebat loh. Kok ternyata begitu. Nah, di sanalah komitmen diuji. Jadi komitmen itu keputusan untuk tetap berpegang tekun pada apa? Dalam pekerjaan, proyek yang sedang dikerjakan, ada ide, ada janji, ada hubungan, ada tujuan, ada mimpi-mimpi. Meskipun ternyata semua itu dihadang oleh berbagai macam tantangan yang tadinya tidak pernah diprediksi, Mas Daryl. Itu Mas yang kita bicarakan. Pak Eloy, 3 menit lagi kita break nih ya. Tapi boleh nggak kita dikasih sebuah gambaran besar dulu bahwa hari ini sesuai dengan tema kita komitmen. Pak Eloy mengatakan kehebatan tidak diobral, kualitas sejati menuntut harga yang mahal. Ini apa maksudnya Pak Eloy kira-kira? Thank you Mas Daryl. Jadi begini ya. Komitmen itu kan tidak pernah mudah, Mas Daryl. Tadi saya sudah sampaikan di awal, dalam studi, ya itulah dalam studi misalnya ya, kalau orang tua biaya sih, wah mau sekolah di mana juga ayo dah, ya kan? Wah gampang, itu nggak butuh komitmen. Tapi ternyata biayanya nggak ada, Mas Daryl. Orang tua lagi problem nih, Mas Daryl, bisnisnya. Apalagi kalau orang tua, maaf nih, ternyata yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja. Kemarin kan saya mengikuti di berita, banyak loh Mas Daryl anak-anak SMP, SMA, kuliah yang sekarang putus sekolah 1 tahun terakhir. Ya, salah satunya ya karena itu tadi, biayanya habis, nggak ada. Nah pertanyaannya, komitmen nggak kita untuk sekolah sih? Karena banyak Mas Daryl orang yang akhirnya kerja sambil kuliah kan. Tetapi kalau kita nggak komitmen, kita menjadikan alasan uang yang dan biaya sekolah yang tidak ada itu sebagai alasan untuk berhenti dan putus sekolah. Nah, sama dalam pekerjaan juga begitu. Ketika beberapa tempat saat ini gaji itu sudah tidak seperti dulu, ada yang dikurangin. Tetapi ternyata pekerjaannya bukan semakin sedikit, justru semakin banyak. Nah, ada yang mengatakan, wah kalau udah begini saya nggak bisa dah. Nah, sekali lagi komitmen. Suami istri juga begitu. Nah, itulah sebab kenapa tadi saya sampaikan bahwa yang namanya komitmen, kehebatan tidak pernah diobral. Komitmen itu sesuatu yang sangat mahal harganya. Saya akan nanti sampaikan satu kalimat yang selalu menolong saya, Mas Daryl, untuk bangkit dari keterpurukan ketika komitmen itu ternyata juga bisa hilang, Mas Daryl. Siapa kita yang mengatakan setiap hari komitmen itu pasti on the top, ya ndalah. Ada saat-saatnya kita juga kehilangan semangat, tetapi ada satu kalimat yang selalu menolong saya untuk kembali bangkit dan kembali berjuang. Seperti itu, Mas Daryl. Baik, masih dirahasiakan ya, tapi komit ya, masih tahu ya. Nanti kita bahas di sesi berikutnya, silakan komentar Anda masih kami nantikan, sementara di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Ya, jangan lupa juga Anda bisa berkomentar karena kami tampil audiovisual di kanal YouTube. Jadi di kolom chat Anda bisa coba chat kami, kasih komentar atau pertanyaan Anda di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Gampang diucap, gampang dijanjikan, tapi susah untuk dijalankan dan juga dipegang. Itulah komitmen gitu ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena banyak orang yang di awal-awal tahun tuh kenceng banget gitu loh. Membuat A, B, C, D, plan A, plan B, sampai plan C. 3 bulan pertama udah mulai kendor, dibakar lagi semangatnya dengan motivasi, kendor lagi, begitu seterusnya. Sehingga komitmennya kurang begitu maksimal. Nah ini yang kadang-kadang menjadikan kita tuh merasa, komitmen tar-tar aja lah, yang penting kan hasilnya, yang penting kan resultnya. Proses mah gampang lah ya, yang penting kan hasilnya. Nah banyak juga orang yang mengatakan seperti itu. Nah kita akan coba maksimalkan, ternyata Pak Eloy mengatakan komitmen itu adalah greatness is not on sale. Sebuah kehebatan yang tidak diobral. Ini belum ketemu nih, gambaran besarnya seperti apa. Jadi biar smart business nggak bingung gitu ya, karena kalau ngomongin masalah komitmen itu kan satu hal yang harus betul-betul rutin dijalani. Mau puasa 1 bulan full, harus komit gitu loh. Bangunnya pagi, sahur, segala macam, menghindari hal yang bertolak puasa. Apalagi kan ini menjelang puasa ya Pak Eloy ya, nanti beberapa bulan ke depan insya Allah ya. Nah, kita kaitkan juga dengan komitmen ini dengan bisnis kita sendiri.
Mungkin sebagai gambaran besar boleh kita review sedikit bagi Smart Listeners yang baru bergabung Pak Eloy. Kenapa ini penting untuk dibahas? Bicara masalah komitmen yang sebuah kehebatan tidak diobral, Pak Eloy. Terima kasih Mas Daril, dan sambil saya menjawab pertanyaan tersebut, saya juga mengundang Smart Listeners ya. Selain mereka bertanya, boleh dong Mas Daril, teman-teman pendengar semua memberikan tips ketika komitmen mereka itu diuji, entah itu dalam urusan studi, karir, bisnis, keluarga, atau yang satu target perihal kesehatan misalnya. Bagaimana sih Smart Listeners itu bisa tetap bertahan? Bagaimana sih mempertahankan komitmennya? Jadi pagi ini selain kita memberikan inspirasi, kita juga berharap mendapatkan inspirasi dari para pendengar kita. Boleh begitu ya Mas Daril? Oke, silakan. Ya, jadi Smart Listeners, silakan dong berbagi tipsnya apa? Karena harusnya semua orang pernah mengalami ketika komitmen itu diuji. Nah, apa yang Anda lakukan waktu itu sehingga Anda bisa bertahan? Kembali kepada pertanyaan Mas Daril tadi, by the way saya sampaikan bahwa kalau kita membahas hal-hal seperti ini, bukan berarti kita sudah sempurna menjalankannya ya Mas Daril. Saya sendiri justru mempersiapkan materi seperti ini, utamanya untuk saya belajar lebih dulu. Dan memang selama bulan Maret ini, di keluarga kami, istri dan 2 anak saya, itu sedang belajar tentang komitmen. Jadi saya itu setiap bulan, kalau di keluarga, ada topik atau tema tertentu yang saya angkat untuk terus saya ingatkan kepada diri sendiri, kemudian istri dan kedua anak saya. Nah, karena itu saya mengajarkan mereka, kalau bulan lalu kepada anak-anak itu saya mengajarkan mengenai think. Jadi berpikir sebelum berbuat. Berpikir sebelum berbuat. Itu selama bulan Februari, saya ulang terus. Waktu kami makan siang, saya ulang sama anak-anak. Apa pembelajaran kita selama bulan ini? Lalu malam hari sebelum mereka tidur, sebelum kami berdoa bersama, saya ingatkan apa pembelajaran kita selama bulan ini. Nah, bulan Maret saya lagi berbicara mengenai komitmen. Kenapa ini penting, Mas Daril? Karena kualitas hidup seseorang ternyata ditentukan oleh komitmennya. Terlepas dari bidang apapun yang dia pilih untuk dia kerjakan. Nah, siapa yang menyampaikan kalimat itu? Ada seseorang yang sangat terkenal dan saya sangat menghargai beliau ini. Bahkan saya mengikuti video tentang beliau itu yang ada di YouTube. Namanya Vince Lombardi. Siapa beliau? Ini adalah salah satu pelatih paling terkenal di dunia. Sebagai seorang coach, pelatih sepak bola Amerika. American Professional Football Coach. Kenapa menarik? Karena dia memulai karirnya dari yang tidak mungkin sebetulnya. Dia berusaha, dan dia mengalami berbagai macam tantangan dan kegagalan. Tapi at the end, dia dinobatkan sebagai seorang pelatih ternama. Nah, jika nanti Smart Listeners mencari di Google, tuliskan saja, who is Vince Lombardi? Maka di sana Anda akan menemukan ada tulisan, a man who became a national symbol of single-minded determination to win. Yang artinya, ini adalah seorang pelatih yang menjadi sosok simbol tentang keteguhan hati dan komitmen untuk menang dalam profesi karir yang dia pilih. Dia memperoleh 5 gelar kejuaraan liga selama 9 tahun berturut-turut sebagai pelatih terbaik dari tahun 1959 sampai 1967. Nah, tadi kalimatnya itu Mas Daril, bahwa kualitas hidup seseorang ditentukan oleh tingkat komitmennya. Apapun, mau menjadi seorang host, mau menjadi seorang motivator, menjadi seorang politisi, menjadi seorang dosen, menjadi seorang dokter, apapun. Ternyata kehebatan seseorang itu ditentukan oleh tingkat komitmennya. Demikian Mas Daril. Wow, kalau bicara masalah tingkat, berarti kan ada yang rendah, sedang, dan juga tinggi ya Pak Eloy ya. Siap. Ini harus kita bahas, ya walaupun tidak bisa mendetail Pak Eloy, tapi bagaimana kira-kira ciri orang yang punya tingkat komitmen rendah, sedang, dan juga tinggi? Apakah memang itu juga menggambarkan kesuksesan, kualitas hidupnya? Karena kan banyak orang yang juga harus melakukan banyak hal gitu loh Pak Eloy. Bagaimana mengatur komitmennya?
Very good, very good. Nah, itulah tadi ada semacam subtopiknya Mas Daril, bahwa greatness is not on sale. Yang namanya greatness, kehebatan, menjadi juara, itu tidak pernah didapatkan dengan cara yang mudah. Jadi harusnya dimulai dari kecil, diajarkan kepada anak-anak kita bahwa komitmen itu penting. Di dalam pertemanan, komitmen penting. Kita menyaksikan generasi yang dia cari adalah yang penting gua seneng. Kalau gua nggak seneng, bye-bye gitu. Dan itu terjadi di dalam kehidupan sehari-hari nantinya kalau tidak diajarkan sejak dari kecil. Itulah sebab banyak orang loh Mas Daril takut membuat komitmen. Ya, karena itu kalau sudah komitmen itu kan berarti harus melakukannya. No matter what, tidak ada alasan untuk tidak memenuhi janji. Maka banyak orang yang mencoba berkelit menghindar dari komitmen tersebut dengan kalimat, saya akan berusaha ya Pak. Mudah-mudahan bisa ya Pak. Sebenarnya ya memang ada yang dari hati tulus mengatakannya. Tapi banyak juga orang menggunakan kalimat itu sebenarnya mau menghindar. Menghindar dari apa? Kata harus menjalaninya. Nah, karena itu kita membuka opsi. Kalau kita punya mimpi, ada mimpi A, ada mimpi B. Kalau mimpi A tercapai ya alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kan masih ada hari esok. Kan masih ada yang namanya rencana B. Dan akhirnya itu membuat kualitas hidup kita menjadi tidak maksimal. Itu yang kita tidak mau terjadi, Mas Daril. Kita mau namanya itu live full, die empty. Saya ulang kalimatnya penting sekali. Live full, die empty. Artinya hidup sepenuhnya, Mas Daril. Dengan semua potensi yang dipercayakan, dititipkan kepada kita oleh Sang Pencipta, kita mau keluarkan setiap hari. Supaya nanti ketika kita meninggal dunia, dipanggil pulang nih, kita menjadi kosong. Kosong karena apa? Karena semua potensi yang dititipkan sudah kita gunakan setiap hari. Bagaimana caranya? Ternyata rahasianya dari semua referensi yang saya baca, dari video-video yang saya dengarkan, saya tonton, dari orang-orang hebat yang saya interview, komitmen ternyata Mas Daril harus belajar komitmen sejak dari kecil. Demikian Mas Daril. Kita ke WhatsApp dulu ya, satu nih, tanggung Pak Eloy. Ini sudah ada Lisa. Selamat siang, selamat pagi Pak Eloy. Saya ingin tanya, teman kerja saya itu sudah 4 kali dalam 2 tahun ini pindah kerja dengan bidang yang berbeda-beda. Apakah ini menggambarkan kurangnya komitmen Pak Eloy? Karena di satu bidang ia sukses, tapi kenapa tidak melanjutkan kesuksesan itu untuk untuk mendapatkan pencapaian yang tertinggi? Ya, kalau sampai 4 kali berpindah kerja dalam 2 tahun, menurut saya ini perlu bertemu dengan konselor. Karena bayangan saya loh ya, dari referensi yang saya punya, ada values, nilai-nilai, prinsip-prinsip, bahkan mungkin trauma yang dia tidak sadarin, tetapi itu menjadi belenggu, menjadi penghambat, menjadi limiting beliefs. Tadi disampaikan bahwa sebenarnya dia berhasil, tetapi setiap kali kok dia berhenti dan dia mencari yang lain. Nah, itu yang mesti dicari tahu. Apa yang menyebabkan dia seperti itu. Kalau sekali dalam 2 tahun, bahkan sampai sekali dalam setahun, menurut saya motivasi seperti ini sudah cukup membantu. Karena hanya mengingatkan, ayo, come on, komitmen, putuskan untuk bertahan di tengah-tengah kesulitan, karena hidup tuh ya begitu. Tapi kalau sampai 4 kali, itu berarti kan sekali 6 bulan kira-kira Mas Daril. Iya. There must be something yang dia sendiri bisa nggak sadar. Tapi di subconscious mind, di pikiran bawah sadarnya itu ada limiting beliefs yang dia takutkan atau yang dia mau hindari, tetapi dia sendiri nggak sadar. Ini kalau tidak dibantu akan seterusnya demikian. Dan nantinya bisa terjadi dalam pekerjaan, bisa hal yang sama terjadi dalam keluarga. Sehingga harus dibantu, Mas Daril. Oke, baik. Kita break sebentar, Pak Eloy. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Silakan komentar Anda kami tunggu di 0812 11 12 959. Kami segera kembali.
Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl, Anda masih bersama dengan Pak Eloy Saluhu dan kita lagi bicara masalah komitmen ya. Ini susah-susah gampang untuk ngelakuin ya, karena ada banyak hal yang jadi pertimbangan ketika komitmen itu saya samakan dengan sebuah loyalitas dari janji hati sebetulnya ya. Karena kita komit untuk melakukan sesuatu, tapi kalau misalnya kita nggak punya satu kesadaran untuk menjaga itu semuanya ya juga percuma gitu ya. Oke. Baik, saya tertarik untuk membacakan kembali atau menyampaikan kembali apa yang disampaikan tadi oleh seorang Vince Lombardi yang mengatakan kualitas hidup seseorang ditentukan oleh komitmennya, terlepas dari bidang yang ia pilih. Nah, Pak Eloy, ini terkait erat dengan pertanyaannya dari saudara atau saudari Nurul ya di WhatsApp kami. Sebentar saya bacakan dulu. Oke, Pak Eloy, apa indikator atau indikasi seorang itu tidak komitmen, Pak Eloy? Kalau disampaikan tadi, itu berhubungan dengan sebuah kualitas hidup. Apakah orang yang tidak komitmen itu tidak berkualitas hidupnya atau bagaimana, Pak Eloy? Mohon maaf, boleh dijabarkan. Terima kasih. Sukses untuk Pak Eloy dan juga sehat-sehat selalu untuk keluarga. Oke. Terima kasih Bapak atau Ibu Nurul. Sebetulnya kualitas hidup seseorang kita bisa lihat dari ucapan-ucapan juga, Mas Daryl. Kalau ucapannya sendiri tidak, mohon maaf ini, tidak berkualitas, maka ini adalah orang berarti yang tidak komitmen di dalam hal belajar. Namanya self-development, bagaimana terus mengembangkan diri. Tetapi kan kita seringkali melihat hidup itu dari materi ya Mas Daryl. Kita melihat kalau dia kaya raya, ini pasti hidupnya berkualitas. Bisa jadi materi adalah salah satu indikasi kualitasnya hidup seseorang, tetapi kan tidak selalu begitu. Karena kita tidak tahu juga kan uang itu datangnya dari mana. Tetapi yang paling penting adalah komitmen. Mari deh kita mulai dari hal-hal yang kecil saja. Jadi ketika kita berjanji kepada anak-anak, apakah kita memegang janji itu? Jadi sebelum berjanji, sebaiknya kita pikirkan dulu. Nah, jadi saya cerita mengenai kisah seorang pria yang saya baca beberapa waktu yang lalu, Mas Daryl, dan ini ada hubungannya dengan komitmen. Jadi kisah itu tentang seorang pria yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-25. Semua orang tahu betapa dia mencintai istrinya dan terlihat sekali dalam acara tersebut. Dan dia berkata kepada orang-orang yang ada di sana, ya, Anda tahu saya menyukai begitu banyak hal tentang istri saya, katanya. Tetapi ada saat-saat dia tidak pantas juga untuk dicintai. Dia kadang melakukan beberapa hal yang membuat saya begitu sulit untuk mencintainya. Itu pengakuan dari pria ini. Ya. Kemudian dia tersenyum dan menambahkan, tapi aku tetap mencintainya. Karena saya pun juga kadang berbuat kesalahan serupa. Nah, tapi perhatikan, smart listeners, kalimat berikutnya menarik sekali. Pernikahan itu bukan urusan selalu mencintai setiap hari, bukan. Tetapi tentang komitmen, bahwa hanya maut yang dapat memisahkan kita, dan bahwa dalam suka duka, sehat atau sakit, miskin atau kaya, komitmen untuk tetap bersatu. Lalu dia mengatakan begini, kadang Anda pulang dari kantor, tiba di rumah, lelah dari aktivitas, tetapi rasa cinta terhadap pasangan masih ada. Tapi kan teman-teman juga pernah merasakannya, dia bilang. Waktu lainnya Anda pulang dengan tanpa cinta kepada pasangan. Nggak ada cinta di sana, sudah capek, lelah. Tetapi komitmen mencintai, sampai cinta itu kembali bersemi. Nah, ini penting, dia bilang. Kadang kita pulang udah nggak ada cinta. Tetapi tetap cinta, tetap komitmen, sampai cinta itu kembali bersemi. Dia mengatakan pernikahan adalah komitmen. Dan jangan percaya apa yang disampaikan di film-film atau di majalah-majalah itu, karena banyak yang tidak benar. Yang benar itu adalah pernikahan itu komitmen untuk berusaha saling mencintai sesulit apapun kondisinya. Jadi khususnya di masa-masa seperti ini, Mas Daryl, kita perlu saling mengingatkan untuk keluarga-keluarga Indonesia, ayo kita pegang komitmennya mulai dari rumah. Karena kalau
di rumah kita bisa menjaga komitmen, kita berharap kita bisa menjaga komitmen yang sama di dalam karir dan di dalam dunia bisnis. Seperti itu Mas Daryl. Oke, baik. Ini ada Pak Richard di WhatsApp. Selamat pagi Pak Eloy dan juga Mas Daryl. Kami doakan sehat-sehat selalu. Pak, apa kira-kira yang menjadi pengaruh utama komitmen itu bisa pudar, Pak? Apakah keyakinan diri atau faktor eksternal sebagai penggoda? Ini bisa all aspek loh Pak Eloy. Pekerjaan digoda dengan gaji yang agak sedikit besar, komitmennya hancur, pindah begitu. Mungkin ke aspek kehidupan yang lainnya, Pak Eloy. Saya pikir kembali kepada tujuan hidup ya Mas Daryl. Saya tidak pada posisi menjudge ya atau menghakimi orang-orang yang saat ini memutuskan untuk melepaskan diri dari komitmen tertentu. Ya, entah itu dalam komitmen bisnis, dalam pekerjaan, karena Andalah yang paling tahu apakah komitmen yang ada sekarang pantas untuk diperjuangkan sampai mati, atau justru Anda merasa I made a mistake. Saya melakukan kesalahan dan waktunya untuk saya memperbaikinya. Dan ketika Anda mengatakan waktunya untuk saya memperbaikinya, ada konsekuensi. Dan konsekuensinya adalah entah Anda akan mundur dari pekerjaan yang sekarang, mundur dari partnership yang sekarang, silakan saja. Tidak dalam hal keluarga yang Mas Daryl, karena kalau berbicara mengenai keluarga, saya akan mengatakan satu untuk selamanya. Apapun tidak boleh mundur. Makanya ketika saya menikah tahun 2008, saya menuliskan sebuah buku, dan di belakang buku itu ada sebuah puisi. Judulnya adalah Ruang Tanpa Pintu Keluar. Jadi ketika manusia masuk di dalam pernikahan, bagi saya, semua orang beda-beda ya. Bagi saya waktu itu dan sampai hari ini saya masih memegang prinsip tersebut. Ini ruangan yang saya akan masuk dan jangan pernah berpikir ada pintu untuk keluar. Itu bicara mengenai komitmen. Sehingga ketika ada termasuk godaan orang ketiga, yang saya juga mengalaminya bukan cuma sekali dua kali. Ya, kalimat itulah yang membuat saya untuk selalu kembali bahwa it is komitmen. Sehingga dalam pekerjaan juga begitu. Anda menetapkan komitmen. Dalam bisnis juga begitu, komitmen. Tapi kembali kepada tujuan hidup ya. Saya sekali lagi tidak menjudge kalau ada orang yang justru hari ini dia menyerahkan surat resignation-nya kepada perusahaan. No. Anda yang tahu hidup ini mau dibawa kemana. Dan kalau itu terjadi sekali, dua kali, fine. Tapi kalau ternyata tadi seperti sahabat kita, sudah dalam 2 tahun, 4 kali berpindah tempat, nah itu yang menurut saya perlu pemikiran lebih dalam. Karena ini bukan sesuatu yang normal, menurut saya. Ini sesuatu yang harus benar-benar diwaspadai dan dicari apa yang menyebabkannya seperti demikian. Silakan Mas Daryl. Satu lagi boleh Pak Eloy sebelum kita break ya? Mangga, silakan Mas Daryl. Ini dari Ibu Lucy. Selamat pagi Pak Eloy dan juga Mas Daryl serta seluruh kru Smart FM yang bertugas. Mengingat begitu pentingnya komitmen yang hari ini menjadi sebuah pembahasan. Saya berpikir begini Pak Eloy, bagaimana ya caranya saya selaku orang tua itu mengajarkan dan mendidik anak agar punya komitmen yang kuat, agar dia tahu arah tujuan kehidupannya ketika dewasa nanti. Wow, very good. This is good. Pak, Bu, yang saya lakukan adalah secara sengaja, intentional, sengaja membawa topik komitmen ini menjadi pembelajaran dalam keluarga. Yang tadi di awal saya sudah sampaikan. Khusus bulan Maret, saya sudah sampaikan kepada istri dan anak-anak. Tahu bulan ini, bulan komitmen kita. Dan saya ingatkan terus. Kami makan malam, sampai tadi malam pun, kami itu berbicara panjang lebar. Walaupun tadi juga bertambah. Kenapa? Karena ini saya sharing sedikit ya Mas Daryl. Ya. Kan anak saya yang pertama itu usia 11 tahun. Dia main sama teman kompleks. Nah dia cerita, Dad, Papi, Kinan difitnah. Lah ini anak usia 11 tahun sudah mengerti fitnah loh. What happened? Apa yang terjadi? Saya bilang, kami lagi makan malam. Dia bilang, teman saya bilang, kok kamu nggak beretika sih? Then I ask, what happened? Why? Kenapa kamu bilang itu? Loh kok kamu nunjukin jari tengah ke papa saya? Hah? Jari tengah? Apa itu? Kapan? Dia bilang, kemarin. Nah, dia ingat-ingat. Yes. Dia bersama dengan temannya di kompleks perumahan kami, naik sepeda. Lalu temannya memberikan 2 jari itu, piece gitu loh, ke mobil tetangga. Lalu anakku ikut-ikutan.
Tapi ternyata di dalam mobil itu ada si empunya mobil, bapaknya dari temannya dia yang lain. Yang dia lihat adalah jari tengah, bukan pis, tapi jari tengah. Nah, kemudian dia cerita ke saya, tapi dalam pikiran anak usia 11 tahun, aku difitnah. I didn't do that, Dad. Saya tidak melakukan, saya tidak memberikan jari tengah. Yang saya berikan adalah, Mas Darin maksudnya jari tengah, teman-teman ngerti ya? Jadi, saya berikannya tuh peace. Aku cuma ikut-ikutin temanku kok. Nah, ini adalah pembelajaran. Ketika saya mengatakan, Kinan, bulan lalu kita sudah berbicara mengenai think loh. Sebelum berbuat, pikirkan dulu. Dan sebelum kamu bilang kamu difitnah, pikirkan lebih jauh. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, coaching seperti ini dan ngobrol seperti ini penting sekali menurut saya dalam keluarga. Inti ceritanya, karena ini sudah 4745, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa dia harus meminta maaf. Jadi saya bilang, apa yang akan kamu lakukan? Dia bilang, saya akan tulis surat. Nah, suratnya sudah selesai. Kapan-kapan nanti saya akan share itu di Instagram saya. Dia bikin surat bagus sekali. Yang Dear Sir, dia memberikan kepada bapaknya teman dia itu, dan dia menyampaikan kronologisnya, dan dia minta maaf. Dan yang di bawah dia mengatakan, My dad, papaku selalu mengajarkan kami untuk komitmen dan bertanggung jawab, dan saya meminta maaf, dan saya berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi. Nah, jadi saya pikir pembahasan seperti ini penting. Jadi silakan ibu atau bapak, kalau mau mengikutinya, belum tentu juga berhasil dengan sempurna, tapi that's what I do. Saya melakukan itu di keluarga. Saya memilih kata-kata yang kita pelajari secara khusus setiap bulan. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, baik. Kita break dulu ya. Tinggal satu sesi terakhir dan ada beberapa komentar yang sudah masuk di WhatsApp kami. Bagi Anda yang baru bergabung, masih ada waktu untuk bergabung lagi. Komentar atau pertanyaan Anda kami tunggu di 0812 11 12 959. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Sesi yang terakhir, listeners, Anda bersama kami dalam program Smart Motivation. Kita masih bicara tentang sebuah komitmen ya. Ini hal yang sulit, susah gampang untuk dilakukan karena butuh satu pemikiran yang serius gitu loh. Kemudian juga keteguhan hati agar tetap on the track. Yang kadang-kadang ini sepeleteran atau godaan itu banyak gitu loh. Nggak hanya dalam rumah tangga, dalam karir dan juga berbisnis pun. Sehingga Anda tuh harus betul-betul ekstra atensi mungkin ya terhadap apa yang sudah Anda komitmenkan untuk menuju ke sebuah goal yang sudah Anda canangkan. Mungkin dari awal tahun sampai dengan akhir tahun nanti. Oke, kita sudah cukup banyak komentar yang masuk. Tadi Pak Eloy menanyakan kira-kira pernah nggak komitmen Anda diuji? Oke, ini ada satu lagi walaupun tidak ada namanya dari 0813 9191 466 sekian. Salam kenal Pak Eloy Zaluku dan juga Mas Daryl Adam. Selamat pagi. Komitmen saya pernah diuji dengan di bidang pekerjaan dengan dijanjikan pekerjaan baru dan semua fasilitas yang baru yang notabene-nya itu sangat luar biasa dibandingkan dengan fasilitas yang lama. Nah, tapi saya tidak tergoda untuk melakukannya karena saya yakin di bidang itu saya harus adaptasi lagi, harus kenal dengan suasana baru lagi dan melakukan hal yang baru. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Eloy, bagaimana caranya mempertahankan atau meneguhkan hati agar komitmen kita itu sesuai dengan apa yang menjadi visi, misi, goal kehidupan kita, Pak Eloy? Adakah langkah-langkah yang bisa dilakukan? Terima kasih. Yes, terima kasih. Bagus sekali. Saya yakin yang paling utama, Mas Daryl, memahami dulu sebenarnya tujuan hidup kita masing-masing itu apa. Maka semua yang lain akan lebih mudah untuk kita putuskan. Kalau tujuan hidup kita belum jelas, maka setiap ada godaan, kita akan sulit untuk membuat keputusan dan memilih karena kita belum jelas sebenarnya hidupku ini tujuannya apa. Yang kedua adalah nilai-nilainya, values-nya, prinsip-prinsip hidupnya. Itu juga mesti diputuskan. Yang saya dari 20 tahun yang lalu sudah punya yang namanya 3C. Itu adalah nilai-nilai hidupku, keluarga, dan bisnis yang kami bangun. Yang pertama adalah credible, artinya jujur. Yang kedua adalah competent. Itu berarti harus mampu di bidangnya dengan cara harus rajin. Dan yang ketiga adalah kolaboratif. Harus bisa bekerja sama dengan siapapun. Usia, agama, suku, status sosial. Nah, itulah yang saya bangun sebagai landasan di dalam saya membuat keputusan.
Nah, sehingga kalau ada tawaran dari tempat yang lain, saya tinggal lihat apakah ini memenuhi tujuan hidupku, sesuai dengan tujuan hidup saya. Yang kedua, apakah ini sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai kehidupan saya. Jikalau ya, jawabannya iya, maka saya akan consider untuk melakukannya. Tetapi jika tidak, dengan mudah saya akan mengatakan no untuk kesempatan yang satu ini. Nah, itu yang justru seringkali membuat kita sulit untuk memilih karena kita nggak punya fondasinya, tidak punya landasannya, tidak punya prinsip-prinsip nilai-nilai di dalam kita menjalankan kehidupan. Saya kira seperti itu, Mas Daryl. Oke, baiklah. Satu lagi ini sebentar. Tadi mana sih dari Palembang itu? Oh, Pak Hendra. Bagi Pak Eloy, buat saya komitmen itu sangat penting untuk bisa memuluskan atau menjalankan apa yang sudah kita konsepkan. Apalagi di 3 bulan pertama ini banyak sekali ujian-ujiannya. Nah, Pak Eloy, bagaimana memotivasi tim agar tetap dalam komitmennya sesuai dengan kesepakatan yang kita buat di penghujung tahun 2020 lalu? Very good, bagus sekali Pak Hendra. Kita harus mulai dari diri sendiri harusnya ya. Bahwa kita tunjukkan kita adalah orang-orang yang komitmen. Dan ya itu tadi, kita harus terus mengingatkan tim. Karena tim sendiri bisa digoda oleh hal-hal di luar sana kan. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Komitmen untuk impian Anda penting. Jadi tadi komitmen untuk keluarga itu pasti. Komitmen untuk kerja, bisnis Anda pasti. Bagi teman-teman yang ya kan apapun iman keyakinannya, juga komitmen kepada Tuhannya. Nah, tetapi berhubungan mengenai mimpi, commit to your dream, commitment to your dream. Itu penting. Kenapa? Karena you cannot get people to believe in your dream until you believe in it yourself. Anda tidak bisa meminta orang lain untuk komitmen dalam impian Anda, mendukung Anda dalam mencapai mimpi, sampai Anda sendiri komitmen dulu terhadap mimpi-mimpi itu. So, stop asking people to invest in things where you have no investment. Berhenti meminta orang, termasuk anggota tim, untuk berinvestasi atau mendukung atau komitmen di dalam target yang sudah Anda tentukan, sebelum Anda sendiri betul-betul, nah perhatikan kata kuncinya, memutuskan untuk komitmen no matter what, untuk komitmen apapun yang terjadi. Dan ya kadang-kadang kita gunakan waktu, karena kalau untuk satu target tertentu sampai selamanya, pokoknya ini komitmen mesti tercapai. Kadang-kadang otak kita juga mengatakan too much. Jadi berikan waktu sampai akhir tahun ini. Aku janji tidak akan menyerah, dan aku minta seluruh tim sampai akhir tahun ini kita berjuang. Kita tunjukkan kita menjadi last team standing and last team running. Lalu kata itu, kalimat itu terus diulang. Artinya kita menjadi tim yang paling terakhir berdiri di tengah-tengah kesulitan ini. We will be last team standing. Dan kita menjadi tim ketika nanti COVID beres, vaksinasi sudah selesai, dunia, bisnis, ekonomi kembali bergulir lagi, kita menjadi tim yang first running, langsung lari. Nah, itu terus diulang. Kenapa? Karena memang manusia, tadi Mas Daryl sudah katakan, seringkali ya tergoda, dan akhirnya kalau tidak diingatkan, ya lupa Mas Daryl. Makanya terus diingatkan. Seperti itu Mas Daryl. Oke, baik Pak Eloy, kita tinggal 4 menit terakhir nih. Mungkin saatnya kita ambil satu kesimpulan atau wrapping perbincangan ini tentang komitmen. Karena ini kan banyak hal yang mungkin masih dipertanyakan ya, gimana sih caranya agar bisa komit, apa sih yang harus dilakukannya. Silakan Pak Eloy, it's your time. Terima kasih Mas Daryl, saya juga sampaikan tadi ada satu pertanyaan di IG Live saya di TML Community. Ini justru pertanyaannya adalah, Pak Eloy, bagaimana kalau saya yang sedang tidak mampu memenuhi komitmen saya? Oh, ini menarik Mas Daryl. Jadi bisa dalam urusan bisnis kita janji kepada pihak lain untuk memberikan ya sesuatu sebagai hasil dari bisnis, atau kita bahkan kepada bank kita punya komitmen dari awal dan kita tidak bisa membayar. Dan tadi saya mengatakan kata yang langsung muncul dalam pikiran saya adalah jujur.
jujur pada diri sendiri, jangan deny. Kadang-kadang kita denial bahwa saya bisa lah, no. Jujur aja bahwa kondisinya saya nggak mampu, dan sesuai dengan iman keyakinan Anda, jujur kepada Tuhan dan minta pertolongan bahwa saya nggak mampu. Tetapi yang paling penting, jujur kepada pihak lain itu, datengin. Karena saya pernah membaca biografi dari pengusaha yang sangat terkenal, juga pernah mengalami hal yang sama tahun 97-98. Dan dia kehilangan segala-galanya, dia hutang di bank, dan dia datangin satu persatu, jujur mengatakan, saya nggak bisa bayar sekarang. Tolong restrukturisasi. Tolong buatkan, bantu saya dengan komit, saya pasti akan bayar. Dan ternyata akhirnya beliau menjadi pengusaha yang 10 kali lebih hebat dibandingkan waktu yang lalu. Jadi kejujuran itu penting sekali. Itu yang kita sampaikan, Mas Daryl, dan kepada semua pendengar. Kata kuncinya adalah keputusan. Putuskan untuk menjadikan komitmen itu sebagai your personal values, your personal principle, sebagai prinsip nilai hidup pribadi Anda, yaitu apa? Komitmen. Dan paling mudah itu kan ketika kita mengajarkannya kepada orang lain. Seringkali kita mengikuti acara pagi seperti ini, Mas Daryl, dan kita belajar kata-kata kalimat yang bagus, tapi kenapa kemudian kita lupa? Karena kita hanya belajar untuk diri kita sendiri. Jadi saya menghimbau, belajarlah bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada orang lain. Contoh, kan semua teman-teman, Smart Listeners, sahabat Sonora, ya punya Instagram. Nah, IG Live aja, 5 menit, 10 menit, untuk Anda menyampaikan kembali apa yang Anda pelajarin ini. Anda mungkin berpikir, aduh, siapa sih aku ini? Siapa orang yang mau mendengar? No. It is not for them dulu. Bukan untuk mereka dulu. Tapi untuk Anda dulu belajar untuk mengajarkannya kembali kepada orang lain. Dan bahkan di rumah, Anda bisa menggunakan cara yang saya sampaikan tadi. Katakan kepada keluarga, bulan ini yuk kita saling ingetin ya. Bahkan dituliskan, ditempelkan tuh di kamar mandi, di pintu masuk rumah, komitmen. Sehingga kita belajar menjadi manusia yang komit di dalam apa yang kita kerjakan. Demikian Mas Daryl. Oke, Pak Elo, thank you pagi hari ini. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan itu banyak insight yang didapatkan dan kita bisa belajar untuk komitmen ya, walaupun step by step-nya harus dilalui dengan tangga-tangga yang begitu berat untuk mempertahankan komitmennya. Kita ketemu lagi Senin minggu depan ya Pak Elo ya. Yes. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung. Nantikan kami minggu depan di hari Senin dengan tema dan pembahasan yang berbeda hanya di Smart FM dalam program Smart Motivation. Saya Daryl Adam. Saya Elan Zanuku. Katakan, yes I can. Keep the smile. Be the connectors. Thank you Mas Daryl. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.